Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Vektor ya, masih pembahasan vektor. Sekarang kita sudah masuk ke operasi vektor. Nah, operasi vektor yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Oke, jadi misalnya ada vektor A, kemudian ada skalar K. Jadi sebelum itu yang namanya vektor itu kan punya besaran dan punya arah ya. Kalau skalar itu tidak punya arah ya, cuma punya besaran doang. Jadi kalau ada vektor A dan vektor K, jika ada K dikali vektor A, itu sama dengan KA. Misalnya vektor A 1, 2. Maka kalau ada K sama dengan 4, maka KA adalah berapa? 4 kali 1, 2 sama dengan 4, 8 gitu ya. Kalau kita gambar misalnya nih, vektor A itu kan 1, 2 begini ya. Di sini 1, di sini 2. Maka 4 kali dari vektor A ini adalah ya 4 kali ini panjangnya 1, 2, 3. Nah, itu 2, 3, 4. Ini kan panjangnya 4, 8. Berarti di sini 4, sini 8. Jadi sesuai ya dengan ini. Jadi gambarannya adalah panjangnya itu yang 4 kali dari panjang vektor yang A ini sebelum dikali. Oke, kemudian misalnya K adalah skalar. K dikali negatif dari vektor A itu adalah min KA. Ya, misalnya vektor A adalah begini, maka negatifnya adalah lawannya kan, lawan arahnya berlawanan dari vektor A ini. Ini negatif vektor A. Nah, kalau ada skalar K, maka sama aja, berarti kalau K dikali negatif vektor A adalah negatif dari K dikali vektor A gitu ya. Misalnya vektor A-nya adalah 1, 2, kemudian K-nya adalah K-nya adalah 3, K3, maka kalau K dikali negatif vektor A, itu kan berarti 3 dikali, kita negatifkan dulu nih vektor A nih, berarti min 1, min 2. Berarti sama dengan min 3, min 2. Nah, sama juga kita negatifkan dulu K-nya. Gitu ya, sama dengan K-nya ini min, berarti kan sama dengan min KA gitu kan. Sama aja, berarti min 3 dikali 1, 2 sama dengan min 3, min 2. Ya, sama hasilnya ya sama ini. Jadi mana-mana duluan, diminkan dulu vektornya, baru dikali dengan skalarnya, atau skalarnya diminkan baru dikali dengan vektornya. Oke, itu ya sifat yang kedua, yang perkalian dengan skalar. Kemudian ada lagi, jika K M itu skalar, maka K dan vektor A ini adalah vektor, maka KA vektor K dikali vektor A plus M dikali vektor A itu sama aja K plus M dikumpulkan, dipluskan dulu baru dikali vektor A. Oke.
Nah, misalnya K2M1, nah 3 lah. Kemudian ada vektor A 1, 3. Maka sama aja kalau kita KM sorry, KA plus MA kan hasilnya apa? K-nya berapa? 2 dikali 1, 3 plus 3 dikali 1, 3. Hasilnya adalah 2 kali 1, 2, ini 6. Plus 3, 9. Maka hasilnya 5, 15 gitu kan. Sama nanti hasilnya kalau K plus M dipluskan dulu baru nanti dikali vektornya. K plus M adalah berapa? K plus M berarti 2 plus 3 dikali dengan vektor A itu sendiri 1, 3. Nah ini berarti 5 dikali 1, 3 sama dengan 5, 15. Sama kan sama ini ya. Demikian juga kalau dikurangi, KA min MA itu sama dengan K min M kali vektor A. Gitu ya. Nah, itu kalau perkalian dengan skalar. Jadi ada skalar, ada vektor, maka ada sifat-sifat seperti itu. Jadi sederhana saja, tidak usah terlalu pusing ya. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Nah, misalnya ada vektor A, kemudian vektor B. A plus B itu gimana? Nah, misalnya ini vektor A, kemudian ini vektor B. Maka kalau dijumlahkan itu secara visual gimana sih? Ini vektor A. Nah, maka penjumlahannya adalah taruh pangkalnya vektor B itu di ujung dari vektor A. Nah, baru kemudian ujung pangkal dari vektor A itu dibawa ke dalam ujung dari vektor B. Nah, inilah dia A, vektor A plus vektor B. Ini dia. Atau ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Pangkal dengan pangkal dipertemukan. Ya, pangkal dengan pangkal dipertemukan nih. Kemudian buat suatu jajar genjang. Jadi ini adalah garis yang sejajar dengan vektor A. Kemudian ada garis lagi yang putus-putus nih yang sejajar dengan vektor B. Maka vektor A plus B itu adalah ini ujung dari pangkal dari A dan B ini dibawa ke dalam nanti pertemuan dari garis putus-putus itu. Nah, jadi kan kayak jajar genjang ya. Nah, ini adalah A plus B. Jadi sama ya hasilnya, mana-mana mau dipakai ya. Ini secara visual, tapi kalau secara apa namanya, sama aja. Kalau secara angka ya sama, dijumlahin aja. Misalnya A ini 1, 2, B adalah 3, 0, maka A plus B itu sama dengan 1, 2 plus 3, 0. Nggak ada yang susah kalau ini ya. Tinggal ini 4, 2. Dan nanti digambar juga pasti akan sama dengan visualnya ya. Kalau nggak percaya 1, 2 tambah 3, 0 apakah 4, 2? Ya, kita coba aja di sini. Oke. 1, 2 kan sini kan. Ini 1, ini 2. Kemudian tambah 3, 0. 3, 0, sini 3. Ke atas 0 kan. 3 nih ke sini. Ke atas 0. Nah, berarti nanti kita buat jajar genjang aja biar gampang. Nah, ini kan hasilnya. Ini adalah A plus B. Bener nggak hasilnya 42 nih? Ya, mirip kan? Ini 4, ini 2. Ya. Nah, jadi sesuai dengan yang secara angka visualnya gitu ya.
Jadi tidak masalah. Jadi ini benar ini metode yang 1, 2 ini. Karena kalau secara kita angkakan sesuai dengan hasilnya nanti di dalam dimensi 2 kalau misalnya vektor ini di dalam dimensi 2. Oke, itu penjumlahan vektor. Nah, misalnya kalau vektornya banyak, kalau dijumlahkan gimana sih bentuk gambarnya itu? Kalau di secara angka kan gampang, tinggal di apa? Dijumlah-jumlahin aja. Tapi kalau secara visual gimana? Misalnya ada vektor ini A, ini B, ini C, ini D. Ya, gimana kalau dijumlahkan? Ya itu namanya resultan ya. Ini A, ditambah B kemana nih? Sini. Tambah C kemana? Ke sana. Tambah D ke sana. Nah, inilah yang merupakan penjumlahannya. Kalau kita pakai metode yang pertama yaitu ujung dan pangkal gitu ya, bukan dajar genjang. Nah, inilah A tambah B tambah C tambah D. Gitu ya. Jadi ini resultan. Oke, apalagi? Nah, ada sifat-sifat dari vektor, penjumlahan vektor komutatif. A plus B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Sama aja nanti hasilnya. Kemudian asosiatif A plus B di dalam kurung plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B dijumlahkan dulu baru ditambah C. Kemudian ada vektor A ditambah vektor 0 itu sama dengan A, identitas ya. Vektor 0 itu kan nanti kalau di dimensi 2 ya 0, 0 gitu kan. Ini vektor 0. Kalau di dimensi 1 ya 0 gini. Kalau di dimensi 2 0, 0. Kalau di dimensi 3 0, 0, 0 dan seterusnya. Dimensinya banyak berarti banyak nolnya gitu ya. Nah, sekarang apalagi ya sifat-sifat dari penjumlahan vektor. Ada lihat di buku lah nanti ya. Kemudian vektor posisi sekarang. Oke, jadi banyak istilah nih dalam vektor makanya bikin pusing. Vektor posisi. Nah, apa maksudnya nih vektor posisi? Jadi ada istilah yang apa ya, dianggap baku lah. Misalnya ini adalah kalau di dalam dimensi 2 ya. Kita tidak bicara dimensi 3 karena susah digambar. Ini X, ini Y, ini X. Kemudian yang namanya di titik ini adalah O. Jadi koordinatnya 0,0. Nah, misalnya ada titik di sini A, maka vektor OA ini adalah vektor posisi namanya ya. Vektor OA. Nah, biasanya vektor OA itu disimbolkan dengan A kecil. Ya, ini standar umumnya ya. Kemudian berarti vektor OB itu OB adalah B kecil. Nah, berarti kalau kita mau bilang AB itu tidak bisa simbolkan A atau B, tidak bisa secara standarnya. Tapi kalau soal nanti menginginkan simbolnya A begini, ya tidak masalah. Ini hanya standar saja penulisannya. Nah, berarti vektor AB ini adalah apa kira-kira? Vektor BA atau AB lah. Vektor AB ini OA tambah AB sama dengan BO ya. BO. Berarti kan ya enggak? OA ditambah AB sama dengan hasilnya oh ya OB sorry bukan BO. Ini tambah ini kan jadi OB gitu kan. Berarti AB itu sama dengan OA
Oh sorry, OB dikurangi OA, atau hmm, salah. Jadi apa namanya, AB ini kan vektor ya, sama dengan AO plus OB gitu ya. AO ini kan begini, tambah OB itu sama dengan AB. Sama sih sebenarnya yang tadi itu. Nah, jadi kalau OO ini berdampingan, maka nanti bisa dihilangkan, ini tinggal sisa AB. Gitu ya. Jadi namanya vektor posisi adalah OA, OB itu vektor posisi, OZ. Nah, nanti dia disimbolkan dengan huruf kecil. Ini dengan huruf terakhirnya yang diambil. Nanti ini A kecil, kemudian ini B kecil, ini Z kecil gitu ya. Tapi kalau vektor yang tidak ada O-nya, AB itu bukan vektor posisi, BC bukan vektor posisi, gitu ya. Jadi yang terhadap titik pusat 0,0 itu namanya vektor posisi. Oke, lanjut satu lagi lah. Ada namanya teorema titik tengah. Teorema titik tengah. Nah, teorema titik tengah ini mengatakan apa? Misalnya ada vektor sini nih, misalnya vektor O A, kemudian di sini vektor OB. Nah, jika ada garis yang menghubungkan antara A dengan B, kemudian di tengah-tengahnya namanya vektor OC misalnya, maka ada hubungan antara OA, OB dengan OC ini. Ya, ada hubungan. Nah, ini sama panjangnya ke sini, B ke C sama dengan C ke A. Nah, kita carinya gimana nih? Kan diketahui bahwa OA sorry. OB ditambah BA itu kan sama dengan OA kan? Berarti OB ditambah BA sama dengan BA kan? Nah, lihat nih, OB tambah BA sama dengan OA. Kok BA ini lagi? OA maksudnya. OA. Nah, sekarang lihat. OB itu kan apa? Kalau dalam simbol vektor posisi, B kecil kan? OA, A kecil. Berarti ini OB adalah B kecil plus BA sama dengan A kecil. Nah, BA itu sendiri sama dengan A dikurangi B. Oke, kita dapat ini ya. Kemudian kita sekarang lihat segitiga yang kecil ini. Lihat bahwa OB ditambah BC sama dengan ini loh, OB tambah BC sampai sini sama dengan OC. Nah, OB adalah B plus BC sama dengan OC. OC itu berarti C kecil, ya kan? C kecil. Nah, berarti BC sama, oke, kita C berarti kita ambil, karena kan titik tengahnya C ya. Vektor yang titik tengah itu C. C kecil sama dengan BC plus B. Nah, BC adalah setengah dari BA. Nih kan? Dari sini BC, kok jelek sekali nih. BC sama dengan setengah dari BA.
Ya kan? Karena ini BC ini setengahnya BA. Sedangkan BA itu adalah apa? BC berarti sama dengan setengah dari A min B. Nah, kita ganti ke sini berarti ini. BC-nya adalah setengah dari A min B. Terus B-nya plus B kan? Turun plus B-nya. Berarti C sama dengan setengah A min setengah B ditambah B. Berarti setengah A min setengah tambah 1 berarti plus setengah kan? Plus setengah B. Ternyata C itu yang merupakan vektor yang menuju titik tengahnya adalah setengah dari vektor A ditambah vektor B. Ya, inilah namanya teorema titik tengah. Ya. Jadi, yang namanya titik tengah itu adalah jika ada vektor A terus ditambahin vektor B kemudian dikali setengah, maka nanti ada vektor yang menuju kepada titik tengah dari jarak dari B ke A gitu ya. Misalnya ada vektor nih ke sini, terus ada vektor ke sini. Misalnya ini namanya P, ini Q. Maka kalau setengah PQ itu yang mana? Setengah P tambah Q. Itu adalah yang di tengah-tengah. Ini kita ambil garis dulu, baru cari tengah-tengah. Nah, inilah yang namanya setengah dari P plus Q. Nah, itulah teorema titik tengah. Oke, udah terlalu lama nih. Karena banyak sekali istilahnya vektor nih ya, nggak usah pusing-pusing. Oke, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.